Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita memasuki bahasan tambahan dari Ramadan yang kita lalui, yang insya Allah akan kita lalui sebentar lagi di tengah masih merebaknya wabah yang sedang kita hadapi. Dan bahasan ini adalah berbicara tentang kekuatan doa Ramadan, sebagaimana yang di video sebelumnya sudah kita sebut tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Doa ini harus benar-benar kita pahami secara utuh, bahwa salah satu usaha yang diberikan khusus kepada kita seorang hamba Allah adalah berdoa. Ini selain masalah usaha. Kenapa? Karena doa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Tetapi usaha, ada orang yang kadang-kadang tidak bisa berusaha. Artinya, seorang yang bertakwa diharapkan memiliki keseriusan dalam berdoa sehingga bisa menjadi alat yang mengiringi usahanya. Sebab tadi ada kalanya kita bisa berdoa tapi tidak bisa berusaha. Tidak mungkin kita berusaha tidak bisa berdoa. Kenapa? Jika orang yang bertakwa itu pasti dia berdoa. Nah, sedangkan usaha seperti yang kejadian hari ini, banyak orang tidak bisa berusaha. Tetapi pertanyaannya, apakah orang tidak bisa berdoa? Salah satu ungkapan Khalifah Umar bin Khattab adalah, aku tidak takut doaku tidak dikabulkan, tetapi yang aku takutkan adalah aku tidak bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadis yang sudah kita pelajari, misalnya para sahabat Nabi itu mereka mau memohon kepada Allah walaupun masalahnya tali sepatu. Kenapa? Artinya hubungan mereka kepada Allah untuk melaksanakan doa ini luar biasa. Maka ayatnya ini, berdoa itu ternyata dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari ujian kedekatan. Artinya kita yang terus-menerus berdoa memohon kepada Allah termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Karena di awal dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kedudukan seseorang, wa idza sa'alaka ibadi anni. Wahai Muhammad, kalau ada orang yang bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, aku ini dekat. Makanya di ayat lain, aqrabu min hablil warid, bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher kita ini. Nah, cuman ketika Allah dekat, itu belum titik permasalahannya. Sebab di dalam ayat itu ujiannya adalah uji budak watadai. Yang dimaksud Allah dekat, kita tidak perlu meributkan karena kita juga tidak tahu hakikatnya.
apakah Allah langsung mendekat dengan kita atau tidak. Tetapi ketika Allah menyebut kata dekat, itu sering dihubungkan dengan meminta, memohon, berdoa. Sama seperti ya, aqrabu ma yakunul abdu fahuwa sajidun. Yang paling dekat hambaku kepadaku, kata Allah di hadis lain, adalah ketika dia sedang sujud orang tersebut. Nah, ketika orang tersebut sedang sujud, dianggap dekat kepada Allah, maka perintah Nabi adalah di ujung hadisnya itu fa'aksiru fihi minad du'a, disuruh memperbanyak doa. Artinya hari ini bagaimana kedekatan kita kepada Allah yang akan ditunjukkan di bulan Ramadan dan sebelum bulan Ramadan, itu bisa kita latih dari hari ini, seberapa kita serius berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini merupakan bagian dari sesuatu yang luar biasa, yang sangat terkenal. Ya, siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah akan diancam masuk ke dalam neraka. Ini juga merupakan rangkaian dari ayat-ayat Al-Quran yang ketika bicara dekat, maka yang harus dibuktikan kedekatannya adalah seberapa intensif kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ya, yang terkuat dari doa itu nomor satu adalah mendoakan orang banyak tentu. Artinya hadis yang sudah kita pelajari juga di dalam Riyadhus Shalihin itu, ketika kita berdoa untuk orang lain, maka Allah malaikat mendoakan yang sama tentang apa yang kita minta. Misalnya, ya Allah, ya, berilah rizki kepada orang-orang yang kesusahan hari ini. Berilah mereka jalan keluar dari semua masalahnya. Ya Allah, mudah-mudahan para tenaga medis, dokter itu tidak terkena ya, virus corona, mereka dijaga kesehatannya. Mudah-mudahan ya, pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, menjadi pemimpin yang melindungi rakyatnya. Nah, ini ketika kita mendoakan yang seperti ini, maka di dalam hadisnya itu, maka malaikat akan mendoakan untukmu juga seperti itu. Artinya makin banyak kita mendoakan, makin sering kita mendoakan orang sebanyak-banyaknya, maka akan menjadikan kita banyak mendapatkan doa dari para malaikat. Karena itu ketika kita saat ini ya melihat sesuatu cemas, cepatlah kecemasan kita ganti dengan doa. Ketika kita merasa khawatir, cepatlah kekhawatiran kita itu kita ganti dengan doa. Ketika kita merasa anak kita kurang solih, cepatlah doakan agar mungkin lebih solih lagi. Kalau kita sedang merasa pasangan hidup kita kurang taat pada Allah, doakan agar taat pada Allah. Kalaulah kita merasa keluarga kita ya masih banyak kekurangan, maka semua itu mumpung saat ini kita belum masuk ke bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, maka mari kita ya serius untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Selanjutnya ayat ini Allah berikan ya ketetapan syarat agar ketika kita berdoa maka kekuatan doa kita lebih bagus lagi. Makanya Allah memberikan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka ya menjawabku ya, kemudian hendaklah mereka beriman kepadaku. Ya, menjawabku dan beriman kepadaku ini menunjukkan tentang ya melaksanakan perintah-perintah Allah dengan penuh kesungguhan, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan penuh keyakinan, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang di hadapan Allah benar-benar menjadi orang-orang yang gigih dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Artinya di dalam ketetapan ini agar kekuatan doa kita lebih bagus, maka kita amar ma'ruf dan nahi mungkar kita bagus, ibadah-ibadah kita bagus. Di rumah tentu ibadah-ibadah yang berkenaan dengan berdiam diri di rumah itu masing-masing kita bisa
melakukan kegiatan yang lebih bagus lagi. Walaupun ya hadis yang sangat terkenal sudah mengatakan bahwa ni'matani maqbunun indallah, dua nikmat yang sering ya terlupakan bagi kita gitu ya di sisi Allah adalah ada nikmat ya as-sihhatu wal faragh, yakni kesehatan dan waktu luang. Nah, kita sehat, berada di rumah, banyak mungkin ada waktu luang, maka kadang-kadang waktu luang itu tidak bisa kita manfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Artinya mulai saat ini kita susun strategi agar keberadaan kita di rumah benar-benar ya menghasilkan amalan-amalan yang terbaik sehingga masuk kategori wal yastajibu li, kemudian juga masuk kategori wal yu'minu bi. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka di dalam ya persiapan Ramadan yang sudah sangat dekat ini, tentu kita benar-benar ya memaksimalkan waktu yang ada ini, khususnya pada bab yang kita bahas tentang doa ini. Banyak sudah ya kisah-kisah ya yang dilaksanakan atau yang terjadi di tengah kita dalam keadaan diuji oleh Allah dengan virus ini. Berapa banyak orang-orang yang dengan berpasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata diberikan kemukjizatan melebihi orang-orang lain. Ada beberapa ya mukjizat-mukjizat Allah yang diberikan saat ini yang tentu saya tidak akan ceritakan. Ada beberapa yang orang-orang diselamatkan Allah padahal mereka ya bersama-sama dengan orang yang sudah dirawat ya positif ya COVID-19-nya itu positif ya terkena itu, dia menemani yang tidak sebentar, cukup lama, tetapi ya salah satu ciri kesolehannya adalah sering belajar ya, mau banyak membaca Al-Quran, kemudian dia juga banyak infak, sedekah, kemudian hati-hati dalam halal haram dan sebagainya. Qadarullah ya, walaupun ini merupakan ya kekuasaan Allah ya, dia tidak terkena. Bukan berarti yang terkena itu tidak seperti itu. Yang jelas ya apapun yang terjadi hari ini ya, pastilah bagi kita yang suka dengan amal-amal sholih ya, ibadah-ibadah kebaikan, melakukan apa saja yang bisa kita lakukan, pasti itu ada manfaatnya. Asalkan saat kita melakukan ini benar-benar fal yastajibu li wal yu'minu bi. Semua kita lakukan karena benar-benar ya memperhatikan ketentuan-ketentuan Allah. Semua yang kita lakukan benar-benar kita gunakan untuk ya beriman kepada Allah. Semua kesempatan yang Allah berikan ini benar-benar kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka ini semuanya akan mendorong kekuatan doa-doa kita, karena di ayat ini doa-doa kita itu harus kita jadikan sebagai bagian dari la'allahum yarsyudun, bahwa doa-doa itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah berupa irsyad. Artinya dengan berdoa ini kita bertambah ilmu, dengan berdoa ini kita bertambah keyakinan, dengan berdoa ini kita bertambah ya kedekatan kita kepada Allah, dengan berdoa ini menjadi lebih hebat lagi ibadah-ibadah kita. Itu tujuan berdoa. Jadi masalah nanti doa dikabulkan dan sebagainya itu adalah bonus bagi kita. Artinya sasaran tujuan dari kita berdoa adalah kita terus-menerus berada dalam petunjuk Allah ini, sehingga dengan petunjuk Allah ini akan menghantarkan kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, fokus kita bahwa kehidupan dunia ini juga sementara, tapi kita harus bekerja maksimal di sini, harus memanfaatkan dunia ini secara maksimal, baik merupa kinerja ataupun apapun yang Allah berikan kepada kita, harus kita jadikan amal-amal solih sebagai bentuk fal yastajibu li wal yu'minu bi, sehingga Allah ya akan selalu menjaga ya
petunjuk yang telah diberikan kepada kita itu sebagai bagian dari irsyad, sehingga dengan la'allahum yarsudun itu kita benar-benar berada dalam koridor ya. Petunjuk-petunjuk Allah itulah yang membuat kita makin yakin, membuat kita makin terus semangat, tidak pernah bersedih hati ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, selalu optimis, yang sudah pernah kita ajarkan bagaimana keimanan bawa keoptimisan, yang juga al-yakin bahwa keimanan harus membawa kita kepada keyakinan, kemudian ya bahwa keimanan itu membuat kita tidak pernah berputus asa dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan itulah sebenarnya yang akan menghantarkan kita, petunjuk Allah itulah yang akan menghantarkan kita bisa memahami secara utuh tentang menjadi orang yang bertakwa, sehingga sebelum Ramadan ini sudah menjadi kebulatan tekad kita, sehingga setelah bertemu dengan Ramadan, amal-amal yang sudah biasa kita lakukan hari ini dilipat gandakan pahalanya. Amal-amal yang sudah kita ringan mengerjakan hari ini itu ternyata diberikan balasan yang lebih lagi, baik di dunia ataupun akhirat ini, membuat kita makin optimis lagi, membuat kita makin semangat lagi, membuat kita makin menjadi orang-orang yang tentu sangat cinta dengan kebaikan amal solih dan tentu sangat cinta dengan agama kita ini. Baru saja ya kita secara media sosial, bahkan kalau lihat keterangan katanya itu disiarkan ya acara agama lain tentang puisi ya liberal itu, ya bagi kita lihatlah kita berada di akhir zaman yang fitnah ya, kesesatan, fitnah ya, yang lain-lain yang saya tidak bosan-bosannya, baik ketika saya berada di tempat umum dan sebagainya, selalu mengatakan hati-hati, karena ada hadis yang itu menyatakan bahwa akhir zaman itu akan menjadi fustotani. Fustotun itu adalah kemah, komando, tempat komando. Fustotun itu adalah tempat memberikan instruksi. Jadi kaum muslimin berada dalam dua instruksi di akhir zaman itu ya. Yang pertama adalah fustotu imanin la nifaqalahu ya. Jadi komando dari keimanan yang insya Allah dengan keimanan yang utuh akan menghalangi, akan mengalahkan kemunafikan yang ada dalam diri kita. Maka kita harus masuk kelompok itu. Atau sebaliknya kita akan menjadi ya fustatu nifakin, kita akan masuk kepada kelompok orang-orang yang munafik, yang artinya keimanan akan susah untuk masuk ke dalam diri kita. Karena itu ketika kita berada di rumah dengan kesusahan, walaupun saya ya masih ya bisa tidak selamanya di rumah, masih ke masjid ya gitu ya, tapi ini rahasia rahasia bersama. Artinya kita tidak bisa ya mengatakan yang ke masjid lebih baik, yang tidak ke masjid lebih baik, tidak boleh seperti itu. Lihat keadaan, benar-benar kita berusaha, kalau memang masih bisa lakukan dengan hati-hati, lakukan dengan cara yang sangat ya tadi ketat, menggunakan masker dan sebagainya. Kalau tidak bisa maksimalkan di rumah itu, kemudian tadi ya banyak-banyak berzikir, berdoa, sehingga mudah-mudahan semua yang kita hadapi ini cepat berlalu. Walaupun hari ini mulai ketemu, ternyata ketika dibukakan sejarah ya ini pernah terjadi, katanya dalam sejarah itu pernah terjadi di 1720 Hijriah, pernah terjadi juga 1720 Masehi, pernah terjadi 1820 Masehi. Yang paling dahsyat flu Spanyol itu katanya pernah terjadi 1920 Masehi, yang 500 juta ya tertular, kemudian 15 sampai 50 juta ya meninggal dengan kasus itu. Ya mudah-mudahan zaman kita ini kasusnya ya lebih kecil, dan sekali lagi kita hanya bisa berdoa kepada Allah, karena bagaimanapun ya apapun yang terjadi, yang jelas sebagai orang yang beriman kita harus mengatakan kalaulah terjadi maka tidak ada kesedihan bagi orang yang beriman. Orang yang beriman kalau memang
dia ditakdirkan Allah meninggal dalam keadaan terkena wabah seperti ini, maka hadisnya sudah final, itu adalah syahid. Ya, tidak, yang tidak beriman maka tidak syahid. Ya, hanya itu saja. Artinya seorang Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang dia menulis tentang, ya, Badlul Ma'un itu, ya, kesungguhan menolong bagi orang-orang yang terkena taun, kitab tersendiri, karena beliau menghadapi juga taun yang ada orang keluar lalu kena di luar, walaupun, ya, Ibnu Hajar tidak keluar, kemudian tapi anaknya 2 wafat, ditakdirkan Allah wafat terkena taun. Ini kan menunjukkan bahwa, ya, kita tidak bisa memastikan apakah kita aman, tapi dengan harapan dan doa kita kepada Allah, kita yakini bahwa kita akan aman berada ikhtiar ini. Tapi kalau sudah ikhtiar maksimal lalu terkenal, ya, itu bagian dari berjihad, dan insya Allah wafatnya juga syahid insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa terus, ya, bersinergi dan bersama sehingga tetap semangat walaupun kita belajar tidak melalui bertatap muka langsung, tapi mudah-mudahan menjadi bagian pembelajaran kita yang terbaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.